Marriage is Scary masih menghantui sejumlah orang untuk menikah. Banyak orang membagikan cerita tentang pengalaman pahit mereka dalam pernikahan atau trauma yang membuat mereka ragu untuk menikah. Dalam bahasa Inggris, marriage is scary berarti pernikahan itu menakutkan. Istilah ini menggambarkan ketakutan atau kekhawatiran seseorang terhadap pernikahan, baik dari pengalaman pribadi yang kurang menyenangkan maupun dari berbagai kisah yang mereka lihat di lingkungan sekitar. Berdasarkan survei yang dikutip dari We Are Social pada 2024, jumlah pengguna media sosial di Indonesia memang tidak sedikit, mencapai 139 juta orang atau sekitar 49,9% dari total populasi. Media sosial berada di tingkat pertama dengan pengguna terbanyak yakni WhatsApp, disusul Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, dan X dengan pengguna mencapai 57,5%. Tren marriage is scary mulai muncul di media sosial pertengahan tahun 2024 di X, TikTok, dan Instagram. Ada beberapa alasan mengapa mereka membuat konten marriage is scary. Salah satunya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih sering terjadi. Seperti yang dialami oleh salah satu selebgram Indonesia, Cut Intan Nabila. Saat itu, ia membagikan pengalaman pahitnya menjadi korban KDRT di akun media sosial pribadinya. Melihat keberaniannya untuk speak up, memancing banyak orang untuk melakukan hal serupa, yakni membagikan pengalaman mereka baik itu sebagai korban ataupun saksi. Selain kekerasan dalam rumah tangga, konten Marriage is Scary juga menceritakan pengalaman mereka mengenai ekonomi keluarga, hubungan dengan keluarga yang tidak baik, hingga kehadiran orang ketiga. Bukan hanya sekedar viral di media sosial, konten ini memang mencerminkan realitas yang terjadi di masyarakat. Sebenarnya kalau trauma ke aku sendiri itu trauma psikis ya, karena memang dalam rumah tangga itu kalian juga harus tahu ada yang namanya KDRT verbal dan non-verbal. Itu yang membuat saya trauma, yang akhirnya beberapa kali sampai harus konsultasi ke psikolog karena sudah kena mental dan psikis. Sampai ya benar-benar mau makan aja nggak ada rasa nggak mau ada rasa mau makan, terus sampai yang akhirnya ketakutan sama pasangan sendiri tuh takut, disentuh takut, dan itu pun bukan ke pasangan, sampai akhirnya itu berefek ketika kita dipegang sama orang lain, dan itu aku juga kayak gitu, dipegang sama orang lain jadi kaget. Meski konten Marriage is Scary lebih didominasi diposting oleh perempuan, nyatanya ketakutan akan pernikahan jauh lebih dirasakan oleh laki-laki. Oke, jadi sebenarnya kalau terjadinya banyak pada siapa gitu. Sebenarnya dua-dua kaum itu bisa terjadi ketakutan dalam menikah, baik perempuan maupun laki-laki. Dan sebenarnya yang paling banyak tuh laki-laki karena takut terenggut kebebasannya, kenikmatannya, tanggung jawabnya juga lebih besar, bebannya lebih menumpuk. Karena kan laki-laki kan notabene adalah kepala keluarga gitu. Jadi kegagalan kesuksesan tuh tergantung laki-laki. Makanya laki-laki karena terlalu merasa beban, makanya mereka urung atau takut menikah gitu. Walaupun perempuan juga ada sih yang takut menikah karena trauma atau karena mungkin masalah keluarganya atau perkawinan orang tuanya gagal, dan kebanyakan perempuan itu kan ngomong ekspresif, jadi dia ngomong atau bahkan di media sosial dia cenderung open up gitu kan, sehingga sepertinya terlihatnya perempuan itu lebih yang takut, padahal sebenarnya laki-laki itu paling lebih banyak takut gitu. Kalau saya sih dari pihak laki-laki ya, paling kekhawatiran, ketakutan sebelum menikah itu paling terlintas di pikiran, apa dia bisa bahagia ya sama saya, apa saya cukup baik untuk membahagiakan dia, apa saya bisa diterima di keluarga dia, apa dia bisa diterima di keluarga saya, apa nanti saat menikah kita bisa membangun sebuah rumah tangga yang benar-benar kita mau tanpa ada ikut campur dari orang lain. Tren Marriage is Scary sejalan dengan menurunnya angka pernikahan di Indonesia. Merujuk pada laporan Badan Pusat Statistik, angka pernikahan Indonesia tercatat terus menurun dalam 6 tahun terakhir.
Tercatat tahun 2018, sebanyak 2 juta pasangan melakukan pernikahan, sedangkan pada tahun 2023 jumlahnya berkurang menjadi 1,57 juta pasangan saja. Jadi kalau tren anak muda biasanya sekarang mau karir dulu, mau mapan dulu gitu kan. Jadi mereka itu justru menyiapkan segala sesuatunya itu dengan kalau bisa sih almost perfect kali ya. Jadi kayak nggak mau yang namanya habis kawin jadi jatuh miskin misalnya. Jadi nggak mampu beli apa-apa, nggak bisa menikmati hidupnya misalnya. Karena tadi kan merasa belum mapan, tapi kemudian udah harus mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Selain angka pernikahan, Badan Pusat Statistik juga menyoroti angka perceraian di Indonesia. Setidaknya ada 400.000 pasangan cerai di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Ada beberapa alasan utama perceraian semakin umum terjadi di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti perselisihan, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga berkontribusi signifikan terhadap angka perceraian. Menghadapi tantangan tren marriage is scary, Kementerian Agama mengambil langkah proaktif. Sejak Juli 2024, Kementerian Agama meluncurkan program bimbingan perkawinan atau BIMWIN untuk memberikan dukungan dan edukasi kepada pasangan yang akan menikah dengan harapan dapat mengurangi risiko perceraian dan membangun hubungan yang lebih sehat. Program BIMWIN ini mendukung calon pengantin dalam mempersiapkan dan memberi pemahaman akan ketahanan pernikahan. Keputusan itu didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Fenomena marriage is scary tidak hanya mempengaruhi angka pernikahan dan perceraian, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap pernikahan. Mungkin jadi masalah itu sebenarnya bukan dari pasangannya, cuma karena masukan-masukan dari luar, itu yang saya bilang tadi, orang tua, teman, ataupun mungkin sekarang yang jadi kendala baru, medsos ya, banyak banget standar dari medsos. Nah kayak gitu yang jadi masukan yang bikin ke doktrin istrinya, yang tadi istri saya bisa menerima saya, apapun keadaan saya bisa menerima, tapi pada akhirnya lama-kelamaan capek sendiri sih mungkin ya. Karena ekspektasinya beda. Kalau menurut aku ya, memang rumah tangga itu menyeramkan. Benar kalau ada anak-anak atau perempuan-perempuan yang berpikir nanti dulu deh menikah, apalagi melihat lingkungan sekitarnya, oh ada yang gagal, oh ada yang laki-laki ketemu pasangan laki-laki yang seperti ini atau ketemu perempuan yang seperti ini. Tapi kembali lagi, kalau menurutku scary-scary-nya rumah tangga kalau tidak dijalanin dengan komitmen yang saling terima satu sama lain, saling mau belajar, sebenarnya memang se-scary itu. Tapi kalau mau sama-sama nggak akan se-scary itu sih kalau menurutku ya. Orang-orang menikah bisa punya konsep membangun hubungan keluarga dengan selain punya pasangan yang halal juga punya keturunan begitu. Jadi mereka mau dibawa kemana pernikahan itu membuat mereka jadi optimis, jadi ngerasa ada semangat baru, jadi ngerasa nikah itu yang dituju. Walaupun itu tadi ya, ini adalah journey gitu ya. Dan menurut saya pribadi boleh juga sih kalau orang yang takut menikah justru wawancara orang yang sukses dalam pernikahan. Tren marriage is scary bisa membuat kita terjebak dalam ketakutan dan keraguan. Namun, bagaimana jika kita melihat pernikahan sebagai petualangan yang penuh makna dan kebahagiaan? Menurut kamu, bagaimana?